Tiba-tiba saya keluar di berita berdakwah di sana kan. Kamu enggak main bola aja terus sampai timnas gitu. Kemudian di situ kerja bangunan, tukang las, bersih-bersih lapangan futsal. Bisa diceritain mungkin Bang, kenapa terbentuknya sekolah sepak bola Hidayatullah itu di Jayapura? Ada 3 orang yang tidak senang dengan hadirnya SSB ini. Saya pucuk harum, berapa Bang di Papua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di dalam podcast Anak Muda, ya, ruang untuk berbagi inspirasi, berbagi motivasi, dan ruang untuk sarana dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya, jauh dari Indonesia Timur. Ada Bang Habib, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi di Papua hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi di Papua lagi kondisi kurang baik karena Persipura kalah. Divisi 2 dia sekarang kah? Ya, turun ya. Oh, Dari divisi 2. Sekarang orang lagi sedih semua di gara-gara Persipura. Oke. Tidak naik Liga 1. Jadi Mas Habib ini, Mas Habib, panggilnya Bang aja. Ya, Bang Kalau Habib di Papua panggilnya Pace. Ya, Bang aja lah. Oh. Ya, Bang Habib ini adalah alumni Style tahun berapa, Bang? 2020. Tahun 2020. Iya. 2020. Siapa yang paling terkenal di angkatan tuh? Yang paling terkenal di angkatan saya namanya adalah Sofyan. Sofyan. Ya. Oh. Sama Mustaqim. Oh, Mustaqim. Kayaknya Mustaqim yang paling terkenal ya. Yang kedua Refra. Refra, iya, semua Refra. Oh, yang angkatannya Refra ya? Iya, katanya Refra. Alumni tahun 2020. Sekarang domisili di mana, Bang, sekarang? Ya, alhamdulillah domisili di Kota Jayapura di Papua. Wah. Itu pas kemarin setelah lulus dari Style memang langsung ke Papua kah? Ya, sebelum anak ke Papua itu kan SK-nya saya di Banjarmasin. Cuma karena saya melihat, saya bilang kalau saya balik lagi ke Kalimantan, ya berarti sama aja kayak dulu lagi. Oh. Nah, oleh karena itu mungkin saya minta sama rektor untuk balik saja ke Jayapura karena banyak PR yang perlu kita selesaikan di sana. Memang antum kan putra daerah Jayapura kan? Ya, Asli betul, kan? betul. Orang tua memang Kalau orang tua saya dia Merauke. Merauke. Ya. Jayapura Merauke jauh ya? Beda kabupaten. Kalau sekarang Bang Habib, ini lagi kesehariannya ngapain nih? Kesibukannya apa saja nih kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah keseharian saya di Jayapura itu saya juga di sana diamanahkan di pengurus PW. Pengurus PW. Ya, di bagian humas, kemudian juga di yayasan di bagian humas juga. Kemudian juga ya saya salah satu di SSB juga. Rangkap Tuh SSB ya, semua rangkap kita. kayak Ya, rangkap. kayak Bahaya nanti gini. nanti ada tit ya. Rangkap. Dengar-dengar antum pernah bermain di sepak bola profesional Mitra Kukar. Ya, betul. Tahun berapa tuh, Bang? Alhamdulillah dulu tahun 2013 awal pertama saya berhijrah ke Balikpapan. Ya, pada saat itu posisinya lagi pada saat acara Munas. Acara silaturahmi nasional. Nah, kemudian karena memang background saya ini cita-cita menjadi pemain bola, jadi saya dikirim ke Balikpapan itu. Satu aja saya punya misi itu bagaimana menjadi pemain bola yang profesional. Singkat cerita, ya alhamdulillah kami mengikuti seleksi tepatnya di Tenggarong, di Manggar, kan itu ada lapangan tentara di situ. Kami ikut seleksi, alhamdulillah lolos. Kemudian ada namanya pelatih namanya Pak Kardop. Beliau itu adalah pelatih Mitra Kukar. Nah, setelah saya seleksi lolos, malamnya saya langsung berangkat ke Tenggarong tanpa saya izin sama dulu saya punya nama pengasuh di Alia itu namanya Ustadz Naim. Oh, masih ada beliau? Alhamdulillah beliau sekarang masih ada. Masih ada. Nah, ketika saya keluar dari Hidayatullah Gunung Tembak itu semuanya orang booming lah. Oh iya. Kan di sana dulu saya bahasanya dipanggil tuh Pace. Iya. Ya, Pace di mana kok enggak ada ini? Enggak muncul di masjid, biasanya di lapangan dia ada. Iya. Tiba-tiba saya keluar di berita, di koran, di majalah. Pemain baru Mitra Kukar terbaru gini. Pokoknya dikenalkan lah. Iya. Dari Papua. Kaget mereka, main Mitra Kukar ini. Cuma singkat cerita karena dulu kan ISL pernah mati tuh. Iya.
Nah dari situ juga mungkin karir saya Allah belum takdirkan. Tapi sempat main bang? Ya sempat main. Sempat Sempat main di. Pernah lawan Bontang FC kah? Ya main di Bontang, Oh, iya. main di lapangannya Tenggarong yang lapangan besar itu. Kemudian di mana lagi? Di Balikpapan juga pernah main Balikpapan. Kemudian juga main di Banjarmasin. Nah, ini ada yang menariknya tuh bang. Saya pengen tanya, kan sudah pernah ada jalur nih di sepak bola profesional untuk berkarir, ya kan, supaya lebih mungkin nanti ujungnya bisa ke timnas. Iya betul. Kenapa enggak diterusin bang, ya kan, lulus dari style gitu kan? Kenapa malah di Jayapura malah saya dengar berdakwah di sana kan? Kenapa enggak main bola aja terus sampai timnas gitu? Betul. Kenapa tuh bang, kalau boleh tahu? Memang kemarin tuh terbentur juga dengan maksudnya posisinya kan. Pada saat dulu itu posisinya PSSI dibekukan, bola liga itu dibekukan di 2003. Ada dualisme ya waktu itu. Iya, pada salah 3 tahun itu dibekukan. Nah karena dibekukan itu kemudian kami ikut Tarkam, namanya Muara Badak kalau saya di Muara Badak itu hampir 2 tahun. Oh iya, ada abang di situ ternyata. Ya saya di situ, kemudian kita ikut turnamen, ikut kegiatan. Jadi setiap main dibayar. Singkat cerita, teman saya dia ngajak, "Beb, ini ada seleksi timnas." Ikutlah aku seleksi timnas di Samarinda situ di lapangan Sempaja. Kemudian seterusnya lagi ini ada seleksi Porkrov, ikut lagi seleksi PON. Tapi ya begitu, mungkin Allah belum takdirkan saya jadi pemain bola, tidak lolos. Bahkan ada teman saya namanya Iksan, kalau pernah dengar kan? Yang dulu di Papan bukan? Ya, Iksan itu. Yang agak tinggi-tinggi. Ya, itu. Saya dulu sama dia pada saat kami di Gunung Tembak, kami komunikasi itu, Iksan bilang, "Insya Allah kita dua akan menjadi pemain timnas." Pokoknya motivasi terus itu. Ya sama-sama dengan dia kita seleksi. Tapi kita bermalam di asrama atlet di Samarinda itu depan pondok. Tapi saya berdoa semoga Allah loloskan, tetapi mungkin belum takdirnya sehingga tidak lolos lagi. Saya balik lagi ke Muara Badak, kemudian di situ kerja bangunan, tukang las, bersih lapangan futsal. Luar biasa. Biasa orang main futsal itu kan dia punya rumput tidur. Tugasnya saya itu bagaimana berdirikan dia punya lapangan. Berdirikan rumputnya, berdirikan rumputnya. Luar biasa. Itu tugas saya, tukang las, kemudian juga bersih lapangan, kemudian juga di bangunan, semua saya kerjain. Insya Allah gitu. Iya, kalau semangat orang Papua tuh beda. Semangat pekerja, apa aja semua dikerjakan. Semua saya kerjain. Kemudian Bang Habib, saya dengar juga kan dakwanya antum di Jayapura ya. Nah, itu kan agak sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Ya, membentuk sebuah komunitas. Ya, komunitasnya pun berbeda juga dari yang lain. Komunitasnya itu sekolah sepak bola, sekolah sepak bola Hidayatullah. Nah, ini bisa diceritain mungkin Bang, cikal bakal kenapa terbentuknya sekolah sepak bola Hidayatullah itu di Jayapura. Yang pertama, ide saya buka SSB ini itu di tahun 2021. Ya, pada saat saya tugas 2020 ke Jayapura. 2021-nya itu saya lihat selama 3 bulan, saya bilang kita ini kan di Hidayatullah ini, kalau yang saya lihat ya, selama saya di Hidayatullah itu yang saya lihat 99% anak santri itu lebih banyak yang dia suka adalah olahraga sepak bola. Iya, pasti. Kemudian di Hidayatullah Jayapura juga itu sangat membantu karena kita punya lapangan sendiri, lapangan bola pas depan pondok, dan itu lapangannya paling terbagus, paling tercantik di kota Jayapura. Nah, saya bilang, kenapa sih kita tidak buka SSB? Cobalah saya buka SSB lah. Nah, kemudian saya ketemu sama Ustadz Mualimin namanya, beliau dulu pada saat itu posisinya jadi ketua DPW. Oh ya. Saya menghadap sama beliau, saya bilang, "Ustadz, mohon maaf sebelumnya nih, kira-kira kalau di Hidayatullah kita buka SSB, bagus enggak?" "Apa itu SSB?" Dia bilang, "Sekolah sepak bola Hidayatullah." Wah, itu nanti mengganggu dengan kegiatan di dalam. "Oh begitu saja?" "Ya." Saya balik lagi, saya pikir-pikir nih, saya harus coba lagi, datang lagi ke beliau. Ya singkat cerita sampai 5 kali lah, kalau saya hitung tuh 5 kalian lebih. 5 kali ketemu audiens gitu ceritanya. Audiens untuk bagaimana beliau mengizinkan untuk buka SSB itu. Kemudian saya sampaikan sama beliau, sampai beliau bilang begini, "Terserah antum sudah.
antum tanggung jawab kalau ada apa-apa. Saya pikir insya Allah saya tanggung jawab apapun yang terjadi dengan SSB ini, saya pasang badan. Oke, silakan jalankan. Itu pakai nama lembaga ya? Iya, pakai nama lembaga. Kenapa antum terus kan 5 kali tuh? Kenapa ya sudahlah pakai nama saya sendiri aja? Kenapa gitu? Saya tidak pernah berpikir begitu karena saya bilang karena saya ini di lingkup lembaga di Hidayatul. Saya membuat dakwah itu beda daripada yang tadi abang bilang, beda dari yang lain. Karena pemikiran saya di Papua ini sepak bola yang tadi saya bilang nomor 1. Yang pertama itu Tuhan nomor 1, yang kedua itu sepak bola. Tapi kenapa saya bilang kenapa kita tidak buat aja ya di Papua ini ya? Karena itu bagian dari strategi dakwah ya. Ya saya bilang begitu. Cuma kan ya itu sudah namanya kita di lembaga karena kita hidup bersama, ada saja yang pro ada yang kontra. Itu memang biasa. Tapi saya bertekad, saya bilang suatu saat ini nanti SSB-nya akan besar. Karena Hidayatul seluruh Indonesia belum ada SSB-nya. Iya. Baru ada satu-satunya di Hidayatul Jayapura. Maka saya berkenan bismillah saja jalan saja. Jadi pas awal pertama buka itu gimana respon masyarakat? Ketika awal saya buka, nah ini yang menarik ini ya. Ketika saya buka awal pertama itu, saya kan undang. Saya bilang Coach Eli, ada Okto Maniani. Dan kemudian kami timnas itu. Ya. Kemudian kami juga kenal ini itu sebelumnya melalui partai. Iya, ada namanya apa Reza. Ada teman saya namanya Reza. Saya iseng-iseng saja WA dia, gimana sih caranya masuk partai itu? Namanya partai apa? Gelora. Partai Gelora. Saya masuk dari situ. Kemudian kami juga punya ide karena yang buka ini bukan saya pribadi saja. Gitu. Ada namanya Reza, kemudian Okto, Peceli, dan mereka itu sama-sama kita rangkum untuk buka SSB ini. Sebentar, jangan dulu lanjut. Ini kan menarik nih. Kan antum kan alumni style, Hidayatul banget lah, sudah oke lah. 3 orangnya kan bukan dari lembaga, bukan dari basic pesantren. Kok mau ikut terjun berdakwah di situ? Betul. Kayak mana itu? Sebelum lanjut ke sana tadi. Saya sampaikan sama mereka untuk bagaimana teman-teman 3 ini mereka siap untuk sama-sama kita membantu karena saya bilang itu sudah yang tadi saya ceritakan bahwasanya saya bilang Coach Eli, Coach Okto, Hidayatullah kita ini besar. Bukan hanya di Jayapura sini saja. Seluruh Indonesia ada. Maka bagaimana kalau Coach Eli sama Coach Okto sama Reza kita buka SSB di Jayapura itu? Ya sudah beliau sampaikan, boleh pas itu bagus itu. Sehingga kita kumpul rapat dan seterusnya sehingga cerita ya itu sudah langsung terbentuk. Nah pada saat itu posisinya momentum pas Rakerwil. Launchingnya ya? Launching Rakerwil. Saya bilang ini ada Rakerwil ini. Bagaimana kalau kita buka SSB ini pada saat Rakerwil itu pas hari pusat datang. Biar beliau nanti yang resmikan. Dan saya dulu berkeinginan itu yang buka itu pemerintah. Saya kemarin bilang itu, saya pernah bilang bagaimana kalau ini saja ada di diaspora atau ketua PSSI yang buka. Tapi teman-teman bilang tidak usah, biar internal pondok saja. Supaya kalau pusat yang buka kan ya itu bagian dari penguat. Sehingga beliau buka, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Setelah buka itu Bang, booming sekota Jayapura itu. Masyarakat tuh semuanya itu kaget. Kenapa? Karena kan saya kan dulu kan 2010 saya ke Jayapura. Karena tapi kan sebelumnya mereka sudah kenal saya. Ada namanya distrik Muara Tami itu, hampir semua itu masyarakat di situ kenal sama saya. Nah, makanya mereka dulu itu bilang kok Habib ini tidak muncul-muncul, tidak pernah ada lagi. Ketika saya muncul di tengah-tengah masyarakat itu dengan bukanya SSB itu, langsung dia bilang, itu yang buka siapa? Habib. Oh Habib dulu yang sama-sama kecil-kecil dulu kan? Bilang iya. Habib sudah datang. Langsung mereka bertanya-tanya itu. Habib buka SSB, padahal di situ ide itu kok dia buka SSB di situ. Ndak ini kah? Ndak bertolak belakang kah dengan dia punya lembaga itu, padahal di situ tempatnya Muslim. Sementara Pak Habib itu udah buka itu ada di situ ada Islam campur jadi satu. Sampai kepala suku di sana itu ada namanya Pak Mirauje. Dia kepala suku Holtekam. Dia menganggap ini hadirnya SSB di tengah-tengah masyarakat di distrik Muara Tami ini sangat membantu anak-anak Papua. Karena yang pertama itu kita tahu bahwa anak-anak Papua itu memang namanya minuman, kemudian kriminal, itu kita tahu lah itu sudah biasa. Sehingga dengan hadirnya SSB Hidayatullah di tengah-tengah masyarakat itu dia bilang dampaknya sangat luar biasa. Ada perubahan yang dirasakan oleh orang-orang tua di sekitar situ.
yang tadinya anak-anaknya itu mungkin mabuk-mabukan malam, kemudian juga suplemen Aibon, kemudian yang lain-lainnya. Ya alhamdulillah mereka bilang, luar biasa. Sehingga ya mohon maaf mungkin saya di sana dibilang itu toko. Padahal saya nggak tahu toko apa, saya bilang toko bangunan kata apa. Iya, disampaikan sama masyarakat tuh. Jangan antum sudah jadi anak kepala suku loh ya. Jadi dibilang ini Pak Habib ini sekarang tokonya kita. Masya Allah. Di distrik Moratami itu. Nah, sehingga saya bilang, nah setelah berjalanlah 2 tahun 3 tahun, ya alhamdulillah sekarang pemerintah itu lebih cepat kalau komunikasi kita melalui internal sepak bola. Saya bisa undang gubernur, wali kota, bupati melalui jalur SSB. Jalur SSB. Terus gimana respon lembaga, kan ini kan menggunakan yang di baju abang itu kan ada Hidayatullah. Terus respon lembaga saat ini gimana? Respon lembaga saat sebelumnya kan kayak menolak gitu kan, karena tidak sejalan dengan konsep pesantren yang agamis, menghafal, kemudian hal-hal religius lainnya. Gimana bang? Untuk respon saat ini selama ini kalau saya hitungkan SSB ini sudah hampir 5 tahunan lebih. Ya alhamdulillah respon dari teman-teman yang dulu mungkin memang ada ustadz di dulu pas saya buka itu ada 3 orang yang tidak senang dengan hadirnya SSB ini. Dia menjadi provokator di situ. Dia bagaimana dia sampaikan ke pengurus DPW untuk dibubarkan saja itu karena tidak sesuai dengan visi misi Hidayatullah. Tetapi saya sampaikan, namanya kita berdakwah itu tidak harus di mimbar. Tidak harus melalui kita sampaikan di depan umum, komunikasi, datang dari rumah ke rumah, tidak harus begitu. Dakwah itu kan berbagai macam cara juga kita bisa lakukan. Salah satunya strategi dakwah adalah yang lewat sepak bola. Itu paling cepat dan paling tepat. Strategi dakwah. Ya, itu strategi ilmu dakwah. Strategi dakwah guys itu di KPI style. Jangan lupa. Nah, itu dah pas. Strategi dakwah. Dan memang strategi dakwah yang saya melakukan lewat SSB tepat. Kenapa itu saat ini saya bisa komunikasi sama orang tua dari hati ke hati. Jadi orang sekarang di sana tuh kepala-kepala suku kita bisa marahi dia. Bisa kita marahi. Padahal cuma jadi pelatih sepak bola. Kalau menjadi pelatih sepak bola saya di situ. Masya Allah. Kita bisa panggil dia datang, bisa lewat telepon. Padahal kepala suku paling tinggi. Iya. Di Papua. Tapi memang itu sudah karena saya bilang itu tadi. Karena kalau kita sudah mengambil hatinya orang-orang Papua ini, kita membantu anak-anaknya itu. Pasti apapun yang kita minta mereka pasti bantu. Karena itu sudah saya bilang yang tadi 2 itu. Yang pertama Tuhannya, yang kedua itu sepak bola. Terus ini mau tanya aja sih bang, di Papua itu orang-orang itu gimana sih? Kalau orang-orang di luar Papua itu orang Papua itu keras, sebenarnya orang Papua itu kayak mana sih? Kayaknya lembut-lembut sih. Saya kan punya teman orang Papua style juga. Kayaknya kalau ngomong tuh halus betul. Tapi kalau kita ngelihat di TV itu kayak ngeri sekali. Tapi begini bang, perlu diketahui bahwa sebenarnya orang Papua itu dia baik. Iya, saya punya orang teman masalahnya juga ada. Kalau saya hitung itu 2 begini bang. Kamu kasih dia 1, dia kasih 2. Kenapa demikian? Karena orang Papua itu yang penting jangan diganggu dia punya piring. Wah, yang diganggu dia punya piring. Artinya dia punya daerah. Iya betul. Kalau kau baik sama dia, kau baik sama dia 1 kali, dia 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 5 kali. Itu orang Papua. Orang Papua ya. Bahkan ada lagi namanya orang gunung, orang Wamena. Pantasan pemerintah itu mau ke sana karena baik-baik. Iya. Dikasih. Sebenarnya mereka baik orang Papua. Dikasih. Sebenarnya baik orang Papua itu. Saya merasakan saya orang baik. Saya tahu. Saya bilang begini, sebenarnya kita orang Papua ini baik-baik. Cuma mungkin ada media-media yang kemudian menjadi provokator juga. Berita yang seharusnya tidak begini dia kasih menceng. Kemudian yang perang-perang biasa itu ini tinggal antara suku, memang terjadi di mana-mana. Ya cuma itu juga kita di Papua itu memang ya dibilang kalau memang terbelakang ya enggak juga sih. Karena sekarang kan sudah kembangannya luar biasa di Papua. Di Papua itu air itu namanya? Teh pucuk harum. Berapa bang di Papua? 8.000 itu. 8.000? Iya. Di sini 3.000. Ya kan Kia? 3.000 ya? 3.000. Kalau ada promo tuh 2.500. Jauh sekali. UMR di sana berapa? UMR tadi 4,5. 4,5. Ya, bahkan kayak Surabaya 5,49. Tapi di daerah kabupaten berbeda-beda juga kan. Luar biasa. Tapi bisa hidup ya? Iya alhamdulillah. Tapi ada lagi yang lebih mahal bang. Itu tempatnya di Wamena. Wamena. Iya, ada alumni style yang sekarang tugas di Wamena.
Nggak tahu alumni antum atau alumni saya nggak tahu juga. Dia sekarang di Wamena, dia tugas di Wamena. Di kota Wamena atau di distrik? Di kotanya. Oh, di kotanya. Jadi barang apa segala macam memang mahal. Mungkin dikarenakan itu bang, akses untuk bawa barangnya ke tempat situ mungkin agak susah lewat jalur. Kita kembali lagi ke ini tadi, ke SSB namanya. Ya, yang pengen saya gali gitu ya bang ya. Apa nilai-nilai dakwah yang antum berikan di SSB itu, ya kan, untuk misalnya mensiarkan agamanya antum gitu kan, Islam. Ya. Apa kira-kira yang antum selipkan, adakah? Di SSB itu kan di formulir ada peraturan yang harus orang tua ikutin. Di situ ada tertulis di situ di bagian poin B, bagian di bagian 3 itu penyampaiannya bahwa setiap siswa yang mengikuti atau masuk atau tercantum dalam SSB, maka dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sini. Salah satunya adalah ada namanya setiap bulan itu ada namanya kita memberikan jasmani dan rohani. Oh, ada kajian ya? Ya. Wah, siapa yang ngisi itu? Jadi yang biasa ngisi itu Ustadz kita. Ada pendeta, ada ustadz. Kalau saya kan backgroundnya ustadz, jadi bisa ustadz bisa juga SSB. Jadi kalau antum tuh ustadz lah ya. Jadi kita biasanya sebelum latihan tuh ada sebulan sekali kita berikan motivasi kepada adik-adik, baik itu non maupun muslim. Kalau dipisah ya? Ya biasanya kita bisa juga tidak. Nah kalau misalkan dia punya pendetanya mungkin tidak datang, ya berarti kita gabung. Tapi bahasa kita adalah bahasa bagaimana lebih kepada tidak lagi minum-minuman keras, kemudian juga lem, kemudian bagaimana pendidikannya itu adalah menjadi nomor 1. Karena memang di Papua itu sepak bola yang tadi saya bilang itu, bahkan mereka tidak sekolah pun juga lebih baik sepak bola. Makanya saya bilang itu pendidikan nomor 1. Begitu. Apa yang inilah motivasi terkuat ya sampai pengen pokoknya berdakwah lewat jalur komunitas SSB ini? Satu motivasi bang. Ya motivasi saya karena memang saya tahu tadi saya bilang bahwa strategi dakwah di Papua itu pendekatannya kita melalui sepak bola, karena mayoritas di sana semua pencinta sepak bola. Olahraga nomor 1 di Papua adalah sepak bola, sehingga saya bilang kenapa sih kita tidak buka aja SSB di Hidayatullah. Ya alhamdulillah ketika kami buka itu ya banyaklah dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyampaikan bahwa luar biasa Hidayatullah ini. Dulu Hidayatullah ini lebih tertutup kepada kita masyarakat. Dengan hadirnya SSB ini bahkan mereka sambil geleng-geleng kepala. Dia bilang kok bisa Hidayatullah itu buka SSB kemudian dicampur Islam sama non di situ. Padahal di situ basisnya basis agama. Yang seharusnya ya di luar kita punya ini tidak boleh bergabung di situ. Tetapi kenapa mau itu loh? Itu lapangannya dalam pondok ya? Iya, kita punya itu di wilayahnya kita. Pondok. Berarti orang nonis itu kalau azan dengar azan. Iya dengar azan. Nah makanya ini bang, ini menarik satu. Iya itu dakwah itu. Jadi kan kita di Hidayatullah itu kan biasanya kalau santri itu kan ada pengumuman. Iya. Setiap jamnya sholat 30 menit berhenti. Iya. Kemudian juga saya juga tanamkan kepada adik-adik baik itu yang Islam maupun non, saya sampaikan bahwa ketika kita punya agama atau Islam lagi melaksanakan ibadah, ya kalian jangan bermain bola. Kalian diam, tunggu kita punya agama ini selesai dulu ibadah, baru nanti kalian main. Toleransi. Ya, itulah makanya saya bilang dibangun toleransi di situ. Sehingga saya sampaikan ketika nanti ada pengumuman sholat 30 menit di masjid, tidak ada aktivitas lagi. Dan itu dari awal sampai mungkin karena dari awal mungkin masih mereka asing ya baru dengar. Ya alhamdulillah semakin kesini ketika ada sholat 30 menit langsung berhenti umat Islam mau ibadah. Berhenti sudah dong kumpul bola. Habis itu bawa ke gudang. Kemudian kalau misalkan dia kan masuknya kan jam 1. Kalau hari Ahad ya hari Minggu itu masuknya jam 1. Kemudian kan ada sholat asar. Mereka break dan mereka sampaikan berhenti itu ada umat Islam lagi ibadah, kita berhenti dulu, mereka lagi ibadah. Berarti mereka semua berhenti, tidak ada yang beraktivitas main bola. Nanti begitu saya sholat baru mereka lagi mulai lagi. Ada nggak bang yang sampai syahadat? Kalau sampai dengan saat ini belum ada. Belum. Tapi ada yang kayak sudah mulai terbuka, yang awalnya
kayak ngelihat masjid aja tuh malas kok. Sampai kalau sekarang tuh kayak sudah agak lebih dekat. Ya. Bahkan banyak ya. Bahkan ini Bang, kalau misalkan saya baru sholat, toh, kemudian sudah sholat, baru gudang itu belum dibuka, mereka masuk di bendara depan masjid, mereka masuk pakai sepatu. Saya bilang begini, ini orang penuh ibadah kok masuk pakai sepatu ini? Oh iya, minta. Jadi mereka tunggu di depan masjid, tunggu saya sampai saya sholat. Dilihati orang sholat, dilihati. Dilihati. Tapi ya itu sudah saya bilang kan, namanya kita di Papua ya sedikit. Ya memang kita berbuat baik aja kan nilai dakwah itu bagi mereka. Nanti kan mungkin ada anak-anak yang penasaran, tong ngapain ya kan? Mungkin ada yang nanya, tong sembah apa ya kan? Pasti ada yang nanya gitu kan? Nah itu kan ruang untuk kita menjelaskan berdakwah kan. Kemudian Bang, ada nggak nilai-nilai yang membekas yang kemudian antum bawa sampai dakwah di SSB itu, yang nilainya itu dari style gitu, nilai-nilai dari style, ajaran-ajaran yang diajarkan sama dosen-dosen style yang masih melekat sampai itu menjadi mungkin ya motivasi, atau ada bagaimana? Ada dua. Tapi bukan hanya style saya sebelum style. Balikpapan. Saya masih ingat kata-kata sampai sekarang itu. Namanya Ustadz ini siapa Bang? Siapa namanya dulu? Ustadz Amir kan? Amir. Ya. Kelas sekolah dulu. Iya. Saat itu posisi saya kelas 2 MA. Nah, saya pas itu pada saat itu beliau posisi kepala sekolah. Dia bilang saya begini, Habib, kan bahasanya tapi dia panggilnya keras. Misalnya saya di sini dari situ. Habib, sini kok. Kan saya datang kan pakai baju pramuka. Di bawahnya saya pakai baju putih, di bawahnya celana pramuka. Dia bilang, kenapa Habib kok Papua tidak maju-maju? Iya, kenapa Ustaz? Karena kok jadi itu sampai sekarang saya ingat. Kemudian yang di style. Nah, yang di style ini kan memang yang saya dapatkan banyak sekali. Baik itu yang tadi saya bilang strategi dakwah, kemudian juga bagaimana komunikasi di depan orang banyak. Nah, kemudian juga bagaimana kita berinteraksi sama orang yang belum kenal, karena kan memang kita diajari semua kemarin di style sama dosen kita yang menempuh prodi KPI itu. Bagaimana caranya kita berkomunikasi yang baik terhadap orang yang belum kita kenal sehingga dia menarik, dia suka dengan apa yang komunikasi kita. Komunikasi kan bukan hanya lewat mulut saya, ya. Komunikasi bukan hanya lewat kita punya tingkah laku, apa orang lihat kan dia sudah senang. Nah, salah satunya itu yang saya praktekkan melalui SSB itu. Bayangkan Bang, setiap ada kegiatan yang datang mereka, misalkan ada turnamen di SSB itu, namanya Liga Top Score, kemudian juga ya banyaklah turnamen. Jadi ketika ada turnamen itu bukan mereka yang datang ke lapangan, tapi saya yang datang ke rumahnya jemput. Saya datang ke rumahnya, toki-toki pintu. Ganti pakaian, naik mobil. Saya datang ke di rumahnya pribadi langsung. Makanya itu yang membuat karena saya melihat itu masyarakat itu cinta sama saya, karena memang saya tidak pernah pertimbang-timbangkan, semuanya saya sapu bersih. Makanya dakwah yang selama saya dapat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh selama saya kuliah, ya pengalaman-pengalaman di prodi saya KPI itu yang kemudian saya gunakan. Salah satunya saya dulu kan masuk di prodi organisasi LDK itu. Nah, di situ saya dapatkan ada ajaran-ajaran yang berkaitan dengan LDK itu yang kemudian saya terapkan di Kota Jayapura. Siapa dosen favorit waktu itu? Dosen favorit saya itu Pak Idris. Sama Ustadz Somad. Ustadz Somad. Ya, Ustadz Somad. Yang satunya lagi Ustadz ini, siapa namanya, yang pintar bahasa, cerdas sekali orang ini. Siapa? Yang orangnya yang orang Madura nih. Ustadz Daman Huri. Nah, itu saya punya paling favorit. Itu favorit semua itu kayak Ustadz Daman Huri. Itu orangnya luar biasa, saya senang sama dia itu. Terus Bang, apa makna sukses menurut Abang? Makna sukses? Ya, makna sukses itu yang kita menjalankan ya artinya kita punya bisik kita kan. Bisik kita misalkan kalau saya kan ikut di sepak bola. Bagaimana kalau kita mau sukses itu harus tetap konsisten pada apa yang kita jalankan. Karena dengan kita berulang-ulang terus
Kemudian apa yang kita ulang-ulangi terus, pekerjaan kita tidak pindah ke sana pindah ke sini, ya, fokus saja pada apa yang tujuan kita, insya Allah nanti pasti akan sukses. Kemudian terakhir Bang, apa pesan yang antum pengen sampaikan kepada alumni style yang dapat tugas dakwah gitu kan, tapi dia memilih-milih lahan basah, gitu. Lahan kering, gimana tuh? Apa pesan yang bisa antum sampaikan? Ya, kalau pesan saya dua ya saya sampaikan sama teman-teman yang mungkin diberikan tugas, karena teman-teman alumni ini kan style ini kalau misalkan ke daerah memang sudah diakui jempol lah lulusan dari style itu. Iya. Pasti lulusan dari style itu kebanyakan dari pengurus inti di organisasi biasanya ya. Hampir semua 99% saya lihatnya begitu. Kenapa itu ada namanya lahan basah, lahan kering? Ya itu kembali tergantung pada posisinya lagi, pada dirinya lagi. Kalau memang niat dan tujuannya adalah dakwah, kasih motivasi dulu adik-adik ini. Iya. Apalagi nanti Juli ini kan mau wisuda. Ya. Jadi nanti saya sampaikan sama adik-adik, ketika nanti kalian diberikan tugas di daerah manapun saja, jalankan saja. Karena apa yang disampaikan oleh para pendiri kita ini, Allah yang ada di sana sama Allah yang ada di sini itu semua sama. Karena saya melihat itu kebanyakannya begitu. Artinya teman-teman ketika diberikan tugas di daerah, ya karena melihat ya kayak kemarin di Papua banyak yang ditugaskan ke Papua tapi banyak yang belok. Tapi dia tidak tahu bahwa kalau ke Papua itu orang kalau sudah ke Papua pasti dia cinta, pasti dia jatuh hati. Yang pertama lihat alamnya. Itu dia, itu yang paling pertama dia. Nah kemudian teman-teman style ini, apalagi ada yang mau lulus, ya ketika diberikan amanah jalankan saja. Insya Allah semua itu berkah. Kita tidak tahu rezekinya orang itu di mana, tetapi yang pasti yang Allah hadirkan, yang Allah berikan, yang Allah kemudian dia sampaikan kepada kita untuk datang ke tempat tugas, itu yang terbaik. Bisa jadi ketika kita diberikan penugasan di situ kemudian kita tolak, kenapa sih kau tidak datang ke situ, saya sudah berikan kau tempat dan wadah yang baik. Siapa tahu di situ ya mungkin jadi gubernur, bupati, kan kita tidak tahu alungnya. Tetapi ya lagi-lagi tempat basah dan kering ini yang menjadi momok. Ya mungkin yang satunya mungkin gaji, karena memang apalagi sudah berkeluarga. Buktinya abang bisa hidup kan, orang Papua bisa hidup. Tadi air teh itu berapa? Ya bisa hidup. 7.000, 8.000. Gajinya aja kan UMR-nya 4,5. Di Surabaya loh 2.500 tuh dapat tuh minuman kayak gitu tuh. Iya kan? UMR Surabaya 49 Bang. Iya betul. Kan sama-sama bisa hidup ternyata. Terus motivasi lagi Bang. Ada nggak motivasi yang bisa abang sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan dunia dakwah? Ya, untuk motivasi yang saya sampaikan kepada teman-teman, ya teruslah berkarir, teruslah apa yang kita sampaikan dakwah kita kepada masyarakat itu terus menerus, karena itu bagian dari nilai dakwah kita. Karena background kita ini lembaganya adalah dakwah. Ya terserah mau menggunakan strategi dakwah kayak apa, ya kembali kepada teman-teman masing-masing, karena kita di style ini kan banyak diajarkan lah. Artinya kalau kita di Jawa ini banyak yang kita dapat ilmunya, baik di dalam kampus kemudian di luar, sehingga teman-teman ya yang sekarang dan hari ini masih di style, kemudian juga masih kuliah dan mungkin ada yang sudah mau lulus, ya diniatkan dan diluruskan apa yang disampaikan oleh kita punya dosen, karena memang style ini jadi primadona lah. Kalau mau dibilang ya jadi primadona. Karena rata-rata style itu ya dari style itu bisa jadi PNS. Karena yang terjadi banyak juga teman-teman kita yang di daerah di Papua ada yang sudah jadi pegawai ya lewat style ini, sehingga saya berharap teman-teman apa yang disampaikan oleh dosen bisa dipraktekkan, dijalankan. Ya semoga saja tahun ini Papua dapat tenaga ya dari style. Ya nggak tahu ya, masih belum ada gambaran ini penugasan tahun ini nih kemana saja ini. Oke, alhamdulillah Bang, terima kasih sebelumnya. Ada satu pesan penting yang bisa kita simpulkan bahwasanya dakwah itu ya bisa dimulai dari apa yang kita suka. Bisa dari hobi, bisa dari kebiasaan bahkan ya kan. Abang kan hobinya bola kan, ya itulah ladang dakwahnya. Ya kalau kita tidak bisa ke mimbar, tidak ada undangan untuk kajian ya kan. Kalau sebatas itu saja kan ruang lingkup dakwahnya nanti sempit. Kita buka lah ruang-ruang yang lain kan, yang itu bisa dari hobi tadi.
untuk menjadi sarana dakwah. Ya tinggal mungkin dipoles-poles kegiatannya. Tadi abang kan sebelum bermain ada kajian ceritanya gitu kan. Betul. Untuk ya apa namanya, ada ajaran-ajaran yang disampaikan di situ, diselip-selipkan. Ya, terima kasih Bang Habib. Tapi sebelum itu mungkin saya ada sampaikan sedikit aja bahwa di SSB ini selain dakwah juga, insya Allah ke depan ini SSB ini akan lebih maju lagi dikarenakan kita rencana akan buat akademinya. Ya nanti akan ada asrama sendiri bagi santri yang mau klub di dunia sepak bola. Kita ada asrama nanti sendiri, kemudian dia terfokus sama sepak bola, tetapi tetap untuk pelajaran dinia, bahasa Arab pada umumnya tetap. Ini semua agama masuk juga? Nah, cuma Muslim. Cuma Muslim aja. Ya, cukup untuk Muslim. Pesantren SSB. Ya, pesantren SSB. Masya Allah. Jadi nanti masyarakat tidak perlu lagi datang ke Jawa untuk ambil akademisi, tapi Hidayatullah di Papua juga sudah ada. Iya. Pelatihnya siapa tadi? Pelatihnya Eli Boy, Coach Raymond, kemudian Oktomaniani, kemudian Coach Mukmin, kemudian Coach Rezak. Ini semuanya nih mantan pemain profesional ya? Yang Okto, Eli, Raymond, ya itu mantan pemain. Mantan pemain ESL dulu. Kalau yang duanya ini mereka pemain biasa, cuma dia punya lisensi. Punya lisensi. Ya, karena kita di style itu di SSD yang ngajar rata-rata semua punya lisensi, kayak punya ijazah lah gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang Habib. Oke, siap. Dengar ini kemarin nyalon anggota ya. Tapi gagal sekali. Saya lihat kemarin ada itu di situ. Gagal katanya. Ya, saya maju itu yang pertama itu saya mau ya ini berkaitan dengan style juga. Saya mau buktikan bahwa anak-anak lulusan Hidayatullah, baik itu style, dan seterusnya, harus bisa terjun di dunia politik. Karena saat ini kita tidak bisa berdiam di satu tempat saja. Makanya saya berharap, saya bilang ini hasil dari pengalaman yang saya dapatkan di Surabaya di style itu, kemudian juga dikolaborasi dengan SSB yang saya buka juga di sana, kemudian muncullah ide bagaimana saya harus juga terjun di dunia politik, terlepas dari mungkin ada kekeluargaan di pemerintahan dan lain-lainnya. Ya memang karena itu bagian dari penguat juga. Sehingga memang saya kemarin maju itu dikarenakan salah satunya adalah saya bilang, kenapa sih Hidayatullah ini hanya di dalam sini saja, dakwah saja? Kenapa kita tidak turun di dunia pemerintahan? Padahal kita ini di Hidayatullah ini butuh namanya dana, butuh namanya pembangunan. Nah, ketika kita masuk di pemerintahan, kita tahu alurnya semuanya, alur-alurnya. Nah, sehingga saya mau membuat gebrakan baru yang kemudian itu menjadi terinspirasi buat teman-teman di daerah, baik lulusan style ya khususnya. Karena saya bilang ini harus saya terjun di dunia politik, karena saya kira ini kalau kita masuk di dunia politik ya pasti semua dalam pemerintahan kita tahu. Sehingga ya saya bilang saya harus maju. Nah, karena kemarin saya dilamar sama partai, ya namanya partai, dia sudah saya masuk. Nyebutin lagi ya, nanti di ini saja. Nah, kemudian Partai Putih. Ya, Partai Putih. Kemudian sebelumnya Partai Putih gagal. Iya, Partai Putih gagal. Kemarin saya dilamar 2 partai. Ini untuk mau nyalonin lagi. Karena saya kemarin Bang maju itu ya alhamdulillah suara saya banyak lah. Makanya kemarin ada beberapa partai yang datang yang kemudian sampaikan bagaimana 2031 kemaju di partai ini, 2031 kemaju. Bahkan saya kemarin ditawarkan untuk jadi ketua DPC. Nanti di partai penguasa ya. Partai penguasa. Jadi bagaimana masuk di sini ya. Jadi antum masuk di 2031 nyalon lagi pakai partai penguasa. Iya. Tapi kita nggak tahu ya nanti kan berjalan kan. Karena kan ada 3 itu kita kalau maju dunia politik atau maju di. Yang penting dana sih. Karena saya diajarkan sama kakak saya dulu di gubernur itu ada 3. Yang pertama kendaraannya partai. Kemudian yang kedua bagaimana sosialisasi kita terhadap masa. Kita dikenal tidak? Di dapilnya kita itu dikenal tidak? Masa ya. Iya, masanya kita. Kemudian yang terakhir baru uang. Gitu. Ini paling fundamental nih uang. Bisa jadi tidak harus keluar uang banyak. Tetapi karena orang sudah cinta dan sayang terhadap kita dengan apa yang kita buat, malah orang yang donasi ya. Orang yang datang donasi. Salah satunya adalah contohnya ada bos saya. Namanya itu orang Malimpung. Tapi saya tidak sebutkan namanya. Beliau itu kemarin yang bantu saya baliho.
baliho, 50 baliho itu beliau yang pasang semuanya. Saya tidak ada ini. Jadi beliau bilang, Gus Habib sekian. Dia pasang. Gitu. Kenapa? Lewat SSB juga. Wah, jadi banyak ya ini ya impact dari SSB ini ya. Sampai ke karir juga kena ya. Dari SSB itu memang banyak sekali Bang. Saya begitu buka itu memang langsung ngelebar gitu. Saya bilang kenapa sih saya sudah punya masa begini saya tidak maju saja. Nah ada juga kepala suku yang bilang maju. Bapak yang jadi tameng di belakang. Wah, saya udah maju. Karena saya maju salah satu motivasi itu ya itu sudah orang-orang besar itu mendukung gitu. Tinggal bagaimana kita komunikasi kepada masyarakat. Makanya sekarang ini saya lagi pendekatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berkaitan dengan bagian saya itu. Makanya saya minta doa sama teman-teman supaya dimudahkan. Ya, Masya Allah. Kita doakan semoga ketika nyalon lagi tahun 2031 ya. Ya 31. Terpilih menjadi anggota dewan. Jangan dilupa-lupakan kita ini. Insya Allah. Kalau ditanya P adakah? Bisa lah ya. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.